Guna menekan angka lonjakan pasca libur Natal dan Tahun Baru 2021, pemangkasan cuti bersama hingga tes cepat antigen dilakukan oleh pemerintah. Namun adanya aturan tersebut tidak menurunkan antusias masyarakat untuk tetap menikmati libur Natal dan Tahun Baru 2021. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 pada libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah melakukan berbagai upaya, seperti memangkas jumlah cuti bersama, mengeluarkan surat edaran yang mengatur protokol kesehatan selama libur Natal dan Tahun Baru, memperketat protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, hingga memberlakukan tes cepat antigen bagi masyarakat yang ingin bepergian. Meski berbagai kebijakan tersebut telah dilakukan, namun kegiatan bepergian keluar kota yang dilakukan oleh masyarakat masih tetap berlangsung. Di Bandara Soekarno-Hatta tercatat lebih dari 83.000 penumpang pesawat keluar dari Jakarta dengan 846 penerbangan. Sementara itu, arus mudik momen Nataru 2020 di stasiun kereta api Pasar Senen Jakarta Pusat hingga 24 Desember 2020 mencapai kurang lebih 63.000 penumpang. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat, tingkat kasus positif virus COVID-19 di Indonesia masih terbilang tinggi, yaitu 18%. Ya, untuk mengetahui seperti apa tren perjalanan libur Natal dan Tahun Baru, serta bagaimana mewaspadai lonjakan kasus positif pasca libur Natal, kita telah terhubung dengan Dr. Sony Hari Harmadi selaku Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Pak Sony, selamat pagi. Pagi Mas Imam dan Mbak Dika, Selamat kabar? pagi, Pak. Selamat pagi Pak. Ya, meskipun libur Natal dan Tahun Baru sekarang ya masih semangat terus ya, masih banyak rapat koordinasi yang harus dijalani oleh teman-teman. Kemudian Pak Sony, kita lihat sekarang kan ternyata sudah ada pemotongan 3 hari, tapi masih banyak juga masyarakat yang melakukan libur panjang gitu. Sejauh ini data atau tren yang sudah diterima oleh teman-teman dari Satuan Tugas seperti apa Pak? Apakah akhirnya banyak terjadi kasus positif yang ditemukan saat ini? Ya Mas Imam, jadi yang pertama semua orang harus paham ya, kita ini masih dalam kondisi penularan yang tinggi ya. Kasus harian terkonfirmasi positif kan tambahnya lebih dari 6.000 terus sekarang. Terus kemudian yang kedua, positivity rate kita masih di angka sekitar 18%. Itu angka yang cukup tinggi ya. Artinya dari 100 orang yang diperiksa, itu 18 orang terkonfirmasi positif. Lalu kemudian kalau kita lihat memang salah satu hal yang membanggakan dari Indonesia adalah angka kesembuhannya lebih tinggi dari kesembuhan dunia. Kalau dunia hanya sekitar 70%, angka kesembuhan kita sekitar 81,4%. Sedangkan angka meninggalnya kita lebih tinggi sedikit dari dunia. Kalau kita kan 3%, lalu kemudian dunia 2,2%. Tetapi dalam kondisi di mana sekarang bed occupancy ratio atau tingkat keterpakaian tempat tidur di rumah sakit rujukan COVID ini naik terus ya, di atas 85%, itu menyebabkan ada risiko pasien yang tidak tertangani ya, karena kapasitas rumah sakit yang terbatas. Nah, kalau ini terjadi, maka bisa terjadi lonjakan kasus meninggal karena tidak tertangani. Kita berupaya agar secepat mungkin, sedini mungkin pasien itu ditemukan. Tetapi kalau jumlahnya sangat masif, sangat banyak, dengan lab kita yang juga terbatas, dengan kapasitas rumah sakit kita yang terbatas, jumlah dokter dan perawat kita yang terbatas, ini bisa menyebabkan tertidaktanganinya pasien-pasien dan dampaknya bisa terlambat ditolong dan meninggal. Kira-kira begitu. Baik, Pak Sony, kalau kita lihat langkah pencegahan memang sudah cukup baik dan cermat gitu ya dilakukan oleh pemerintah dengan adanya tes antigen untuk perpindahan masyarakat dari satu kota ke kota lain. Tapi saat sudah memasuki kota tujuan, ini masih saja ada kemungkinan akan lengah atau indisiplin terhadap protokol kesehatan. Menurut Satgas COVID sendiri, apa yang perlu dilakukan, Pak? Ya, jadi memang begini, kami sudah ngecek secara statistik ya, tren kepatuhan kita terhadap protokol kesehatan itu turun nih sekarang. Terhadap 3M ini turun. Jadi dari yang sangat baik di bulan September, Oktober, sejak November turun terus, dan ini punya risiko kenaikan kasus. Nah, apalagi kalau mobilitas penduduknya tinggi. Jadi ketika kepatuhannya turun, mobilitas penduduknya naik, maka terjadi lonjakan kasus.
Nah, memang kami berupaya untuk memberikan syarat atau menambahkan beberapa persyaratan agar orang bisa bepergian. Tetapi ternyata memang animo masyarakat masih tinggi. Nah, perlu dipahami bahwa testing yang dilakukan misalkan dengan menggunakan rapid antigen itu kan tidak serta-merta dia akan aman seterusnya. Ya, pada saat dites mungkin aman, tetapi kemudian dalam perjalanan atau ketika bepergian tadi itu sangat rentan tertular kalau tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Dan kami mengamati setiap kali libur panjang ini kan kepatuhannya turun. Sudah sekarang trennya turun, ada libur panjang, kemungkinan kepatuhannya juga turun. Nah, ini bisa berpotensi menimbulkan lonjakan. Apalagi pada saat tren kepatuhan terhadap 3M atau protokol kesehatan ini turun, libur panjang juga turun, kepatuhannya diikuti oleh tingkat kenaikan kasus ya, dan juga positivity rate yang tinggi. Jadi tingkat positif yang tinggi ini juga menunjukkan bahwa risiko penularannya juga sangat tinggi. Nah, ini kan sangat berbahaya sebetulnya. Oke. Dan kemudian dengan tadi angka jumlah ketersediaan tempat tidur atau pelayanan kesehatan juga sudah cukup full gitu ya. Akhirnya nanti juga akan berpengaruh terhadap angka kematian begitu. Oke, Pak Sony, tadi kan disebutkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap 3M ini atau protokol kesehatan sudah mulai turun. Apa kemudian indikatornya, Pak? Apakah permasalahan ini terjadi karena kurangnya informasi di sekitar mereka gitu, sebagai pengingat gitu ya, atau memang sudah kesadaran saja yang turun? Karena ini kan bisa menjadi nanti acuan untuk katakan misalnya pelaku pariwisata ataupun penyedia rumah makan dan lain sebagainya agar lebih kencang lagi nih mengedukasi para pengunjung mereka. Ya, jadi begini, kalau ditinjau dari sudut pengetahuan, ternyata masyarakat kita tuh sudah sangat tahu. Jadi hasil surveinya Ipsos ya, dia marketing research survey gitu, menunjukkan bahwa 99% respondennya tahu tentang 3M. Lalu kemudian Oxford Stringency Index, ya, Oxford mengeluarkan sebuah indeks yang menunjukkan bagaimana kondisi keketatan di satu negara. Untuk Indonesia, satu-satunya poin yang dapat angka 100 itu pengetahuan terhadap protokol kesehatan. Jadi pengetahuannya sudah sangat baik, tetapi mentransformasi pengetahuan menjadi perilaku ini masih jadi tantangan. Dan ada perilakunya baik sebetulnya pada bulan September, Oktober lalu, tetapi tidak konsisten, turun. Nah, apa yang menyebabkan masyarakat kita tidak konsisten? Memang karena belum terbiasa. Jadi dari pengetahuan menjadi sebuah kebiasaan itu belum terjadi, terutama bagi sekitar 30% penduduk kita. Nah, kemudian apa sih penyebab mereka agak abai atau kemudian kepatuhannya turun? Yang pertama itu memang harus pengetahuan ini harus diikuti oleh penerapan aturan atau sanksi. Jadi kita belajar dari beberapa negara di Asia Timur, mereka itu pengetahuan masyarakat terhadap 3M atau protokol kesehatan sudah sangat tinggi. Lalu kedisiplinan mereka terhadap 3M sudah sangat tinggi, tetapi dibarengi juga oleh sanksi terhadap mereka yang melanggar. Sehingga kami juga semalam menyampaikan kepada Satgas daerah pentingnya pengawasan dan penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar. Karena bagaimanapun juga kita ingin berubah perilakunya masyarakat, melakukan adaptasi kebiasaan baru, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan itu secara cepat. Nah, perubahan yang cepat tadi hanya bisa dilakukan selain dengan pengetahuan, kemudian juga harus diikuti oleh aturan atau pengawasan dan pengenaan sanksi bagi mereka yang melanggar. Jadi ini penting. Terus yang kedua, kenapa juga turun kepatuhan terhadap protokol kesehatan? Ini salah satunya karena tidak adanya keteladanan. Jadi sangat dibutuhkan keteladanan baik oleh pejabat di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Tunjukkan ya bahwa kita pakai masker, ya kita pakai masker, patuh jaga jarak, patuh cuci tangan dan seterusnya. Jadi keteladanan ini penting. Yang ketiga itu karena adanya persepsi bahwa di lingkungan sekitarnya tidak ada yang terkena COVID-19, ya. Karena persepsi itu tadi, maka orang menjadi abai.
Ini masalah komunikasi risiko. Ya, jadi kami di Satgas juga sudah berpikir bagaimana supaya masyarakat tuh tahu kalau mereka keluar rumah, mereka jangan berpikir bahwa di sekitarnya nggak ada yang positif COVID-19, tetapi harus antisipasi bahwa sekelilingnya adalah orang yang mungkin saja punya virus, sehingga harus ada komunikasi risiko yang dibangun dan masyarakat menjadi lebih aware terhadap itu. Baik. Ya seperti kita di keluarga misal gitu ya, karena di keluarga menganggap bahwa tidak akan menular dan ini lingkungan misalnya yang paling aman dipikir ya. Betul. Di Padahal tingkat RT, klaster RW baru. padahal tidak ada kasus, padahal bisa terjadi potensi di sana. Oke. Pak Sony, nanti kita lanjutkan ya usai jeda. Kita akan kembali berbincang dengan Pak Sony tentang bagaimana kita merubah perilaku untuk menghadapi kasus COVID-19 di Indonesia. Tetap bersama kami di Bincang di Halo Indonesia.